Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 2.1.A.8 Pembelajaran berdiferensiasi koneksi antar materi oleh Trijuliantes PDSD CGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Pendahuluan. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan penggunaan beragam strategi pembelajaran dan materi pembelajaran untuk menyesuaikan gaya belajar, minat, dan kebutuhan siswa. Guru dapat menggunakan berbagai metode seperti diskusi kelompok, tugas berbasis proyek, dan pembelajaran visual untuk membantu siswa yang memiliki gaya belajar berbeda. Mereka juga dapat menggunakan sumber daya tambahan seperti buku, artikel, dan video yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dengan cara yang berbeda. Untuk membuat koneksi antar materi, kami menggunakan beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Ya, pemikiran saya berubah sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari. Kemudian yang kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya sebelum mengenal pembelajaran berdiferensiasi, saya berpikir bahwa pembelajaran seharusnya seragam untuk semua siswa. Pemikiran ini didasarkan pada asumsi bahwa semua siswa memiliki kemampuan dan kebutuhan yang sama. Dan oleh karena itu, pengajaran yang sama dapat diterapkan pada semua siswa. Namun, setelah mengenal pembelajaran berdiferensiasi, saya menyadari bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pengajaran yang sama tidak akan efektif untuk semua siswa. Dengan demikian, penting bagi guru untuk menyediakan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Pemikiran awal sebelum mengenal pembelajaran berdiferensiasi juga mungkin tidak mempertimbangkan faktor-faktor seperti gaya belajar siswa, latar belakang budaya mereka, atau kebutuhan khusus seperti kebutuhan pendidikan khusus. Namun, setelah mengenal pembelajaran berdiferensiasi, kita dapat menyadari bahwa mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam pengajaran dapat membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran bagi setiap siswa. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Saya tetap bersikap untuk berpikir positif dalam menghadapi tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya dengan berbagai pertimbangan atau cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada keberhasilan, bahwa setiap keberhasilan, sekecil apapun, adalah suatu pencapaian yang patut diapresiasi. Cobalah untuk melihat kemajuan yang sudah dicapai dan cari tahu apa yang telah berhasil sehingga dapat mengaplikasikannya pada tantangan selanjutnya. Yang kedua, ubah cara berpikir atau mindset kita. Jangan menganggap tantangan sebagai suatu hambatan yang tidak dapat diatasi, melainkan sebagai peluang untuk meningkatkan keterampilan kita. Cobalah untuk memandang tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Kemudian yang ketiga,
Jangan ragu untuk meminta bantuan. Tidak ada yang salah dengan meminta bantuan. Cobalah untuk mencari orang-orang yang bisa memberikan dukungan dan bantuan, seperti rekan kerja atau mentor ataupun atasan. Kemudian yang keempat, berkomunikasi secara terbuka. Jangan ragu untuk berbicara dengan siswa dan melibatkan mereka dalam proses pembelajaran. Mintalah umpan balik dari mereka tentang metode pembelajaran yang digunakan, dan gunakan umpan balik tersebut untuk memperbaiki cara mengajar kita. Kemudian yang kelima, tetap fleksibel. Kita harus menerima bahwa pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan fleksibilitas dan kesediaan untuk mengubah pendekatan kita. Cobalah untuk tidak terpaku pada satu cara mengajar dan terus terbuka untuk ide-ide yang baru. Lantas pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah kita sebagai guru harus dapat memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Pemetaan tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan asesmen diagnostik secara berkala. Asesmen diagnostik kognitif yang dilakukan di awal semester dapat membantu kita dalam memetakan kesiapan belajar murid. Sementara asesmen diagnostik non-kognitif dapat dilaksanakan untuk membantu guru atau kita memetakan minat, profil belajar, dan lingkungan masing-masing siswa. Selain dengan asesmen diagnostik, kita sebagai guru juga dapat memetakan kebutuhan siswa dalam kegiatan apersepsi di awal pembelajaran. Setelah didapat pemetaan kebutuhan murid, guru bisa membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai untuk kelas dan murid-muridnya. Dalam suatu tujuan belajar, guru juga dapat menyiapkan konten belajar yang dapat memenuhi kebutuhan seluruh siswa yang berbeda-beda. Ini adalah merupakan strategi diferensiasi konten. Misalnya, pada pembelajaran bahasa Indonesia, murid diberi keleluasaan untuk memilih tema teks diskusi yang berbeda sesuai dengan minat masing-masing, atau dapat juga berupa satu tema yang dapat mengakomodasi seluruh minat murid. Kemudian, begitu juga dalam proses pembelajaran, guru dapat memvariasikan strategi kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kesiapan dan profil belajar tiap murid. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan membedakan bentuk-bentuk bantuan belajar yang dapat mendukung murid untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Ini merupakan strategi diferensiasi proses. Misalnya, dengan menerapkan strategi instruksional, perancang atau scaffolding dan bentuk dukungan yang sesuai, cukup, serta tepat sasaran, maka tujuan pembelajaran akan dapat tercapai dengan maksimal. Selanjutnya, diferensiasi produk belajar. Dalam satu tujuan belajar juga dapat dilakukan dengan memberikan keleluasaan siswa untuk memilih jenis produk dan cara mengomunikasikan hasil kerjanya. Ini merupakan strategi diferensiasi produk atau hasil. Misalnya, keleluasaan tema teks diskusi yang akan murid tulis dan cara murid menampilkannya dapat berbentuk gambar, infografis, presentasi di depan kelas, rekaman audio, video, kunjung karya, simulasi atau visual, audio kinestetik, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah gunakan evaluasi atau penilaian yang berbeda. Dalam pembelajaran berdiferensiasi juga mempertimbangkan cara evaluasi yang berbeda. Kita sebagai guru dapat menggunakan metode evaluasi yang sesuai dengan gaya belajar dan kemampuan murid. Misalnya, jika ada murid yang lebih suka berbicara, maka guru dapat memberikan kesempatan untuk
untuk melakukan presentasi atau diskusi di depan kelas. Kaitan dengan modul lain. Dari modul pertama yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian yang kedua tentang nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga tentang visi guru penggerak, dan keempat tentang budaya positif. Tentunya dengan materi pembelajaran berdiferensiasi ini semua materi dari awal sampai sekarang sangat erat kaitannya dan saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, karena muaranya adalah berakar pada filosofi Ki Hajar Dewantara, sehingga dari filosofi tersebut lahirlah nilai-nilai dan peran guru penggerak, sehingga dapat menunjukkan sebuah visi dan menjadi sebuah budaya yang positif, sehingga dapat diterapkan menjadi sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas. Kesimpulan, ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Kedua, pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan ada kesiapan belajar, minat, dan juga profil belajar. Yang ketiga, strategi diferensiasi. Yang pertama ada konten, kemudian diferensiasi proses dan produk atau hasil. Kemudian yang keempat, guru dapat melakukan atau menggunakan metode evaluasi yang sesuai dengan gaya belajar dan kemampuan murid. Demikian, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.